Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua dalam sehat semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai pada pertemuan yang ke-6 ini tentang materinya adalah tentang relasi. Ini nanti ada kaitannya dengan fungsi. Tapi yang pertama kita pelajari adalah tentang relasi. Baik, kita langsung ke deskripsi. Deskripsi singkatnya adalah bahwa nanti mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian relasi, menyatakan relasi, kemudian menyatakan baiknya relasi, dan sampai dengan memahami tentang macam-macam relasi. Untuk yang pertama yaitu tentang pengertian relasi antara dua himpunan. Diperhatikan contoh berikut. Jadi misalnya ada 4 anak yaitu Fajar, Dian, Tony, dan Nani. Ditanya apakah mereka gemar bermain catur, voli, atau tenis meja. Jawabannya, Fajar dan Dian ternyata gemar bermain catur, Tono dan Nani gemar bermain voli, dan Fajar dan Tono ternyata gemar bermain tenis meja. Nah, kemudian dalam kasus ini kita bisa memperhatikan sebenarnya ada 2 himpunan, yaitu yang pertama himpunan anak dan yang kedua himpunan permainan. Untuk yang himpunan anak, misalkan kita beri lambang himpunan A begitu ya, isinya adalah Fajar, Dian, Tono, dan Nani. Kemudian untuk himpunan permainan ini kita kasih lambang himpunan B, yaitu berisi catur, voli, dan tenis meja. Kedua himpunan A dan B dihubungkan dengan relasi atau hubungan gemar bermain ya. Relasinya adalah gemar bermain. Hubungan gemar bermain dari himpunan A dan ke B ini dapat digambarkan dengan diagram panah sebagai berikut ini ya. Jadi A berisi Fajar, Dian, Tony, Nani, kemudian B berisi catur, voli, tenis meja. Jadi gambar di samping ini merupakan diagram panah yang menyatakan relasi atau hubungan gemar bermain ya. Jadi dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan atau relasi dari himpunan A ke B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Selanjutnya yang kedua adalah cara menyatakan relasi antara dua himpunan. Cara menyatakan relasi. Nah, di sini ada contoh ya, misalkan himpunan A berisi 2, 3, 4, 5, B berisi 4, 5, 6. Kemudian relasinya adalah faktor dari yaitu dari himpunan A ke himpunan B. Maka ini cara menyatakan relasi ini minimal dapat dinyatakan dengan 4 cara. Yang pertama, diagram panah seperti yang tadi ya, ini gambarnya seperti ini. Ini himpunan A berisi 2, 3, 4, 5, himpunan B berisi 4, 5, 6. 2 dikawankan dengan 4 yang menyatakan 2 merupakan faktor dari 4, kemudian juga faktor dari 6, kemudian 3 faktor dari 6, dan seterusnya. Itu yang pertama dengan diagram panah. Cara yang kedua yaitu dengan pasangan berurutan. Nah, seperti pada gambar diagram panah, 2 itu dikawankan dengan 6, itu menyatakan bahwa 2 faktor dari 6. Ini dituliskan 2,6 di dalam kurung begitu ya. Sehingga jika di sini
relasi faktor dari himpunan A dan ke B ya, dari himpunan A ke B dinyatakan dengan R, relasinya adalah R, maka 2 berelasi R dengan 6, ini bisa dituliskan 2R6 atau 2,6 anggota R. Nah, sehingga yang lain kita bisa menyatakan 2R4, ini 2,4 anggota R, 3R6, 3 berelasi dengan 6 ya, kemudian ini masuk di R juga begitu ya. Sedangkan 2 tidak berelasi dengan 5 ya, karena bukan faktor dari 5, maka 2,5 dinyatakan bukan anggota R ya. Sehingga di sini relasinya kalau kita lambangkan sebagai himpunan R berisi pasangan berurutan, ada 5 pasangan berurutan. Cara yang ketiga adalah dengan diagram Kartesius ya. Ini diagram Kartesiusnya, misalkan yang seperti sumbu X itu misalkan kita lambangkan sebagai himpunan A-nya, sumbu Y-nya sebagai himpunan B-nya. Kita lihat di sini 2,4 ya, pasangan berurutan tadi 2,4, maka dia berada di sini. Dan 2,6 di sini, 3,6 di sini, 4,4, 5,5. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat ya, yaitu dengan matriks relasi. Jadi di sini misalkan R tadi ya melambangkan sebagai relasi dari A ke B, ini bisa kita lambangkan dengan matriks. Misalkan apa namanya, contohnya ya, itu A, himpunan A berisi A, B, C, D, kemudian B berisi 1, 2, 3, 4, kemudian relasinya dalam pasangan berurutannya kita tuliskan seperti ini, A, B, C, C begitu ya, D nya tidak ada ya. Ini kita bisa lambangkan dalam bentuk matriks ya. Jadi yang kita masukkan yang berelasi ini kita lambangkan dengan 1, sedangkan yang tidak berelasi 0 begitu ya. Di sini A,1 itu ini misalkan 1, A2, 3, 4 ini 0 semua. B1 kita kasih 1, B2, 3, 4 0, C1 tidak ada, adanya C2 ini 1, kemudian C3. Oke, selanjutnya semuanya 0, itu dengan matriks relasi.